Pengertian layout. Di sini terdapat beberapa pengertian layout menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Mitra Bestari, yang mana layout dapat didefinisikan sebagai penataan fasilitas operasi secara ekonomis. Dan yang kedua menurut Julian Yamit, perencanaan layout adalah rencana pengaturan semua fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga menurut Krajewski dan juga Rijman, yang mana keduanya mengartikan perencanaan layout sebagai perencanaan yang meliputi pengambilan keputusan tentang berbagai pusat aktivitas fisik dan fasilitas ekonomi perusahaan. Jadi pengertian di atas, perencanaan layout adalah perencanaan pengaturan tata letak bangunan, tata ruang kerja, pengaturan letak berbagai mesin-mesin, peralatan yang berada dalam bangunan yang diperlukan dalam proses produksi. Terdapat jenis-jenis layout. Di antaranya yang pertama tata letak berorientasi produk atau disebut juga produk layout. Yang kedua tata letak berorientasi proses, disebut juga proses layout. Yang ketiga tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Yang keempat tata letak gudang atau warehouse layout. Yang kelima tata letak kantor atau office layout. Dan yang keenam tata letak retail atau disebut juga retail layout. Yang pertama tata letak berorientasi produk atau juga disebut produk layout. Produk layout merupakan penataan mesin, fasilitas, dan peralatan produksi menurut urutan pengerjaan untuk menyelesaikan pembuatan suatu produk atau jasa yang akan diserahkan. Terdapat dua jenis tata letak yang berorientasi pada produk, yaitu lini pabrikasi dan juga perakitan. Lini pabrikasi atau disebut juga fabrication line membuat komponen seperti ban mobil dan komponen logam sebuah kulkas pada beberapa mesin. Sedangkan lini perakitan atau assembly line meletakkan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Kedua lini ini merupakan proses yang berulang, dan dalam kedua kasus, lini ini harus seimbang, yaitu waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus sama atau seimbang dengan waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan pada mesin berikutnya pada lini Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Menurut case 2001 dalam Sri Joko 2004, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk merancang layout produk. Antara lain yang pertama, identifikasi elemen kerja yang diperlukan dalam proses produksi beserta pola urutannya dan gambar ke dalam diagram urutan. Yang kedua, tentukan kecepatan produksi. Kecepatan produksi ini biasanya disebut sebagai waktu siklus atau cycle time, yaitu jumlah waktu maksimum yang diperlukan setiap stasiun kerja untuk mengerjakan setiap item produk agar target produksi yang ditetapkan dapat tercapai. Cycle time dapat dihitung dengan cara membagi waktu yang tersedia dengan jumlah produk yang direncanakan untuk dibuat. C sama dengan waktu yang tersedia atau menit dikali 1 per jumlah produk. 3. Tentukan jumlah stasiun kerja minimal yang diperlukan. N sama dengan jumlah dari T dikali C, di mana N jumlah senyatanya stasiun kerja. T sama dengan waktu yang diperlukan untuk elemen I. C adalah cycle time. 4. Tentukan aturan untuk memasukkan elemen kerja. Hal ini diperlukan karena terdapat beberapa aturan untuk memasukkan elemen kerja ke dalam stasiun kerja. Antara lain pembobotan urutan kedudukan, waktu operasi paling lama, waktu operasi paling pendek, jumlah tugas terbanyak yang mengikuti dan jumlah paling sedikit tugas yang mengikuti. 5. Evaluasi layout.
evaluasi layout tersebut dengan melihat tingkat efisiensi yang dicapai dan presentasi waktu yang terbuang. Untuk mencapai efisiensi yang maksimal, maka dibutuhkan stasiun kerja yang seminimal mungkin agar mendekati hasil yang optimal. 2. Tata letak berorientasi proses atau proses layout. Tata letak yang berorientasi pada proses layout dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Tata letak ini paling efisien di saat produk yang memiliki persyaratan berbeda, atau di saat penanganan pelanggan, pasien, atau klien dengan kebutuhan yang berbeda. Tata letak yang berorientasi ini pada proses biasanya memiliki strategi volume rendah dengan variasi tinggi. Yang ketiga yaitu tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Tata letak ini digunakan dalam perusahaan manufaktur dan jasa dengan lokasi yang tetap. Sementara karyawan dan pelaratan didatangkan ke lokasi tersebut. Tata letak posisi tetap digunakan apabila produk yang dihasilkan sulit dibawa, seperti gedung, lokomotif. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Yang keempat yaitu tata letak gudang atau warehouse layout. Storage atau warehouse atau bisa disebut juga sebagai inventory adalah gudang penyimpanan untuk tempat menyimpan bahan atau material baik dari bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi yang siap untuk dikirim ke pelanggan. Sebagian besar material disimpan di gudang di lokasi tertentu sampai material tersebut diperlukan dalam proses produksi. Bentuk gudang tergantung ukuran dan kuantitas komponen dalam persediaan dan karakter sistem penanganan bahan dari produk atau kontainer yang akan digunakan. Yang kelima yaitu tata letak kantor atau bisa disebut sebagai office layout. Office layout adalah cara mengelompokkan pekerja, baik perlengkapan pekerja dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Hal yang membedakan antar layout kantor dengan layout pabrik adalah pada kepentingan informasi yang akan digunakan. Walaupun demikian, analisis tata letak kantor masih memerlukan pendekatan berbasis tugas atau korespondensi lewat kertas, kontrak, dokumen hukum, dokumen klien, naskah cetak, gambar, dan desain masih memegang peran besar di banyak kantor. Dan yang terakhir yaitu tata letak retail atau bisa disebut sebagai retail layout. Pengertian dari retail layout sendiri yaitu sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini atau layout tata letak retail ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen. Jadi layout ini itu berdasarkan memerlukan ide yang cemerlang atau ide kreativitas yang bagus untuk menarik minat pembeli untuk membeli barang yang kita akan jual, atau istilahnya kita akan mempromosikan barang tersebut dengan keunikan yang kita punya atau kreativitas yang kita punya. Sehingga banyak manajer retail atau manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin. Jadi semakin banyak atau semakin hebat kita mencetuskan kreativitas dalam memasarkan produk, semakin banyak juga manajer retail yang akan mempromosikan lewat iklan baik dari media sosial maupun dari media yang lainnya, atau bisa disebut juga sebagai sponsorship dari
produk kita. Dan yang selanjutnya yaitu metode-metode layout. Metode-metode layout itu dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu analisa layout. Analisa layout itu dibuat diagram perakitan atau bagian proses yang menunjukkan bagaimana dari proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk jadi yang akan dilaksanakan. Untuk yang kedua yaitu penentuan suatu layout baru. Penentuan suatu layout baru itu dengan memperhatikan produk dari sudut pandangan penanganan bahan, atau dengan memperhatikan produk dari material handling. Dan yang terakhir itu menggambarkan kebutuhan lantai atau ruang. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa seluruh bagian-bagian tetap atau semi tetap, segala sesuatu yang tidak dapat diubah atau dipindah dengan mudah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya. Yang poin kali ini studi kasus yang kelompok kami ambil, perencanaan ulang tata letak fasilitas produksi, yang dimana contoh kasusnya UKM pengolahan ikan asin Stephen Allow Melabuh. Sebelum dilakukan perencanaan layout baru, terlebih dahulu dilakukan pemetaan layout awal untuk mengetahui koordinat dan jarak antar stasiun kerja, sehingga dapat diketahui perbandingan antara layout awal dengan hasil redesign layout. UKM pengolahan ikan asin Stephen Alloy memiliki 5 stasiun kerja dalam sistem produksinya, yaitu stasiun penyortiran, penyiangan, perebusan, penjemuran, dan yang terakhir adalah pengemasan. Adapun template layout awal dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Teman-teman bisa melihat gambar yang berada di slide ini, yang ya seperti ini contohnya. Yang selanjutnya, penentuan koordinat stasiun kerja dan jarak rektilinear tata letak awal. Koordinat stasiun kerja tata letak awal dapat dilihat pada gambar yang ketiga berikut ini. Baik, yang selanjutnya, adapun rekapitulasi koordinat titik tengah terhadap sumbu X dan sumbu Y tata letak awal dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1, rekapitulasi koordinat setiap stasiun kerja tata letak awal. Di sebelah kiri stasiun kerja, di tengah sumbu X, dan yang di sebelah kanan sumbu Y. Teman-teman bisa melihat gambar tersebut. Yang berikutnya, pengukuran jarak rektilinear tata letak awal dilakukan dengan persamaan berikut ini. Satu dikurangi 2 sama dengan 1008 dikurangi 1004 plus 800 dikurangi 200 dengan hasil 604 cm. Adapun rekapitulasi jarak rektilinear antar setiap stasiun kerja dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Tabel 2, jarak rektilinear antar setiap stasiun kerja tata letak awal cm. Bisa dilihat dengan jelas ya teman-teman, tabel jarak rektilinear antar setiap stasiun kerja tata letak awal. Baik, saya akan melanjutkan slide 21
Jarak retilinier antara stasiun produksi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. Nah, tabel 3 ini jarak retilinier antara stasiun produksi. Dari stasiun awal ke stasiun tujuan di jarak cm. Stasiun awal yang pertama menuju ke stasiun tujuan kedua itu di jarak 604 cm. Stasiun awal kedua menuju stasiun tujuan ketiga itu di jarak 804 cm. Nah, stasiun awal yang ketiga menuju stasiun tujuan yang keempat ini di jarak 3020 cm. Dan yang terakhir, stasiun awal keempat menuju stasiun tujuan kelima itu di jarak 2504 cm. Jadi totalnya itu 6932. Baik, di slide selanjutnya, slide 22 ini ada penentuan koordinat stasiun kerja dan jarak retilinier tata letak redesign koordinat stasiun kerja tata letak redesign dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini. Nah, gambar 4 ini yaitu blok layout tata letak redesign skala 1/10. Baik, slide selanjutnya adapun rekapitulasi koordinat titik tengah terhadap sumbu X dan sumbu Y tata letak redesign dapat dilihat pada tabel 4 rekapitulasi koordinat setiap stasiun kerja tata letak redesainnya. Ada stasiun kerja sumbu X per cm dan sumbu Y per cm. Stasiun kerja yang pertama sumbu X-nya itu 200 cm, sumbu Y-nya itu 601 cm. Stasiun kerja kedua, sumbu X-nya 200 cm dan sumbu Y-nya itu 100 cm. Stasiun kerja yang ketiga, sumbu X-nya 756 cm dan sumbu Y-nya itu 100 cm. Stasiun kerja yang keempat, sumbu X-nya 1572 cm dan sumbu Y-nya itu 916 cm. Untuk stasiun kerja yang kelima, sumbu X-nya 1590 cm dan sumbu Y-nya itu 100 cm. Nah, untuk pengukuran jarak retilinier tata letak redesign ini bisa dilakukan dengan persamaan seperti berikut ini, yaitu stasiun kerja yang ke-1 dikurangi stasiun kerja yang kedua. Yang pertama itu sumbu X-nya dulu 200 dikurangi 200 dan plus sumbu Y 601 dikurangi 100. Jadi sama dengan 501 cm. Baik, di slide selanjutnya adapun rekapitulasi jarak retilinier antar setiap stasiun kerja dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. Seperti yang bisa dilihat, untuk barisan pertama itu kosong, terus beralih ke pinggirnya 501, beralih ke pinggirnya lagi 1057, pinggirnya 1687 dan pinggirnya yang terakhir kelima 1891. Dan untuk yang kedua ini ada 501, beralih ke pinggirnya itu kosong dan beralih ke pinggirnya lagi ada 556, beralih ke pinggirnya lagi 2188 dan beralih ke pinggirnya lagi itu 1390. Untuk kolom yang ketiga, yang pertama itu ada 1057, untuk kedua ada 556, yang ketiga itu kosong dan yang keempat itu 1632
dan yang kelima 834. Untuk kolom yang keempat itu untuk yang pertama 1687, yang kedua 2188, untuk yang ketiga 1632, untuk yang keempat itu kosong, dan untuk yang kelima itu 834. Untuk kolom yang kelima ini, yang pertama itu 1891, yang kedua 1390, yang ketiga 834, yang keempatnya itu 834, dan yang kelimanya itu kosong. Jarak rentilenier antara stasiun produksi hasil redesain dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini. Yang pertama, stasiun awal berangka 1, stasiun tujuan berangka 2, DIJ dalam cm berangka 501. Yang kedua, stasiun awal berangka 2, stasiun tujuan berangka 3, DIJ dalam cm berangka 556. Yang ketiga, stasiun awal berangka 3, stasiun tujuan berangka 4, DIJ dalam cm berangka 1632. Dan yang terakhir, stasiun awal berangka 4, stasiun tujuan berangka 5, DIJ dalam cm berangka 834. Total keseluruhan dari DIJ dalam sentimeter ditemukan 3523. Dari perhitungan jarak rentilenier pada tabel 6, tata letak awal memiliki jarak rentilenier sebesar 6.932 cm. Sedangkan tata letak hasil perancangan diperoleh jarak rentilenier sebesar 3.409 cm. Tata letak hasil redesain menghasilkan pengurangan jarak sebesar 49,04% dari jarak sebelumnya, sehingga jarak tempuh antar stasiun kerja menjadi lebih dekat dan dapat mengurangi konsumsi energi pekerja dalam melakukan aktivitasnya. Adapun template layout hasil redesain dapat dilihat pada gambar 5. Dan layout hasil rancangan dalam bentuk 3 dimensi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar 6. Terdapat gambar layout hasil rancangan tampak depan. Dan gambar 7 terdapat gambar layout hasil rancangan tampak belakang. Untuk gambar yang terakhir yaitu gambar 8, terdapat gambar layout hasil rancangan tampak samping. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh dari pemetaan layout berdasarkan pengurangan jarak rentilenier, tata letak awal memiliki jarak rentilenier sebesar 6.932 cm. Sedangkan tata letak hasil perancangan diperoleh jarak rentilenier sebesar 3.409 cm. Tata letak hasil redesain menghasilkan pengurangan jarak sebesar 49,04% dari jarak sebelumnya, sehingga jarak tempuh antar stasiun kerja menjadi lebih dekat dan dapat mengurangi konsumsi energi pekerja dalam melakukan aktivitasnya.